Salam, mari kita renungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 45 dengan tema menggulingkan batu duka. Kita melihat Tuhan Yesus yang bukan hanya sebagai anak Allah yang berkuasa, tetapi juga sebagai pribadi yang penuh empati. Kata yang dipakai untuk menggambarkan perasaannya masih gula, yang berarti sedih, berduka, atau merasa berat hati, dari kata embrimaomai, menunjukkan gejolak batin yang kuat, semacam tergerak dengan sangat dalam, bahkan bisa berarti menggeram, bergemuruh, atau menghela napas dengan keras. Artinya Tuhan Yesus bukan hanya ikut sedih, tetapi ia bergolak melawan kuasa maut, seakan-akan menggeram menghadapi musuh besar, yaitu kematian. Yohanes memakai kata ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak pasif menghadapi duka. Ini bukan sekadar kesedihan biasa, melainkan ekspresi mendalam dari kasih dan solidaritas Tuhan Yesus terhadap penderitaan manusia. Ia menangis, dakrio, ayat 35. Berbeda dengan kata klaio yang berarti meratap keras atau menangis terseduh-seduh. Dakrio secara harfiah berarti menangis pelan, meneteskan air mata, lebih lembut, lebih intim, dan lebih pribadi. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sungguh masuk ke dalam duka manusia. Ia tidak berdiri jauh sebagai Allah yang dingin, tetapi hadir sebagai Allah yang merasakan. Namun kisah ini tidak berhenti pada air mata. Ada perintah yang mengejutkan. Angkatlah batu itu, ayat 39. Kata Yunani airo, berarti mengangkat, menyingkirkan, atau menggulingkan. Batu itu adalah penghalang antara Lazarus yang mati dan kehidupan yang hendak Tuhan Yesus berikan. Batu itu melambangkan segala bentuk penghalang, duka, ketakutan, ketidakpercayaan, bahkan tradisi yang membatasi iman. Dan Tuhan Yesus tidak langsung membuat Lazarus keluar tanpa melibatkan orang-orang di sekitarnya. Ia meminta mereka menggulingkan batu. Ini menunjukkan bahwa mujizat Allah seringkali melibatkan ketaatan manusia. Ada bagian yang harus kita lakukan sebelum kuasa Allah dinyatakan. Tuhan Yesus bisa saja langsung membuat Lazarus keluar tanpa melibatkan orang lain. Tapi Tuhan Yesus mengajak mereka untuk berpartisipasi. Iman bukan hanya pasif menunggu, melainkan aktif taat. Kita berdoa agar Tuhan memberi kesembuhan, tetapi kita juga harus taat menjaga tubuh, makan sehat, beristirahat cukup, dan mengikuti nasihat medis. Mujizat kesembuhan seringkali hadir melalui ketaatan pada langkah-langkah sederhana. Kita percaya Tuhan menyediakan, tetapi kita juga harus bekerja dengan rajin, jujur, dan tekun. Doa tanpa usaha adalah seperti meminta panen tanpa menanam. Ketaatan pada disiplin kerja membuka jalan bagi berkat Tuhan. Jika ingin mengalami kuasa Tuhan, mari kita juga harus taat membaca firman, berdoa, dan bersekutu. Mujizat rohani tidak datang begitu saja. Ada bagian kita untuk membuka hati dan memberi ruang bagi Roh Kudus bekerja. Secara konteks, Yohanes menulis Injil ini untuk menunjukkan tanda-tanda yang menegaskan Yesus sebagai Mesias. Mujizat membangkitkan Lazarus adalah puncak dari tanda-tanda sebelum Tuhan Yesus sendiri bangkit. Dengan kata lain, kisah ini adalah prolog dari kebangkitan Tuhan Yesus. Batu yang digulingkan di kubur Lazarus menunjukkan pada batu yang digulingkan di kubur Tuhan Yesus. Tema menggulingkan batu duka mengajak kita melihat bahwa setiap manusia memiliki batu yang menutup kehidupan. Batu itu bisa berupa trauma masa lalu, rasa bersalah, kehilangan orang yang dikasihi, atau ketakutan menghadapi masa depan. Selama batu itu tidak digulingkan, kita tetap terkurung dalam kubur duka. Tuhan Yesus hadir bukan hanya untuk menghibur, tetapi untuk memberi kehidupan.
Ia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yohanes 11 ayat 25. Kehadirannya mengubah perspektif duka menjadi pengharapan. Air mata tetap ada, tetapi bukan lagi air mata tanpa pengharapan. Seperti seorang anak kecil yang kehilangan mainan kesayangannya. Ia menangis terseduh-seduh. Sang ayah tidak hanya berkata, "Sudahlah, jangan menangis." Tetapi ia duduk, memeluk, dan kemudian memberikan sesuatu yang lebih indah. Demikianlah Tuhan Yesus, ia tidak menolak air mata kita, tetapi hadir lalu memberi kehidupan yang lebih besar. Banyak orang merasa hidupnya berakhir, seakan-akan dikubur dalam kegagalan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Gulingkan batu itu." Artinya, buka hati, lepaskan ketakutan, dan izinkan Tuhan menunjukkan jalan baru. Seorang ibu yang kehilangan anaknya mungkin merasa tidak ada lagi arti hidup. Namun ketika ia berani menggulingkan batu duka dengan berserah kepada Tuhan, ia menemukan kekuatan untuk tetap hidup, bahkan menjadi penghibur bagi orang lain yang berduka. Tuhan Yesus tidak hanya berkata, "Lazarus, marilah keluar," tetapi juga memerintahkan orang-orang untuk melepaskan kain kafan Lazarus. Kebangkitan bukan hanya soal keluar dari kubur, tetapi juga soal dilepaskan dari ikatan-ikatan lama. Batu digulingkan, Lazarus keluar, lalu ikatan dilepaskan. Proses ini lengkap. Dalam konteks gereja, batu duka bisa berupa konflik, luka antar jemaat, atau ketidakpercayaan terhadap pemimpin. Jika batu itu tidak digulingkan, gereja akan tetap mati. Tetapi ketika jemaat bersama-sama menggulingkan batu, kehidupan rohani akan kembali berdenyut. Perintah Tuhan Yesus untuk menggulingkan batu juga mengandung unsur iman. Marta sempat ragu karena Lazarus sudah 4 hari mati. Bau busuk pasti ada. Tetapi iman mengajak kita untuk melampaui logika manusia. Mukjizat terjadi ketika kita berani percaya meski situasi tampak mustahil. Seorang petani yang menanam benih harus menggulingkan batu tanah keras agar benih bisa tumbuh. Tanpa menggemburkan tanah, benih tidak akan berbuah. Demikian juga iman, harus ada tindakan nyata untuk membuka jalan bagi kehidupan baru. Tuhan Yesus yang menangis menunjukkan bahwa duka bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Menangis adalah bagian dari iman, tetapi iman tidak berhenti di air mata. Iman bergerak menuju pengharapan. Batu duka digulingkan dan kehidupan baru muncul. Dalam kehidupan modern, banyak orang terjebak dalam batu digital. Isolasi karena media sosial, rasa iri karena membandingkan diri dengan orang lain. Batu ini menutup sukacita sejati. Tuhan Yesus mengajak kita menggulingkan batu itu dengan kembali pada relasi nyata, doa, dan firman. Kisah Lazarus adalah gambaran besar tentang karya Kristus. Batu duka digulingkan bukan hanya di kubur Lazarus, tetapi juga di kubur Yesus. Kebangkitan Kristus adalah jaminan bahwa setiap batu duka dalam hidup kita tidak akan bertahan selamanya. Ada kehidupan, ada pengharapan, ada sukacita yang menanti. Yohanes 11 ayat 33-45 mengajarkan bahwa Tuhan Yesus hadir dalam duka kita. Ia menangis bersama kita, tetapi ia juga mengajak kita untuk menggulingkan batu yang menutup jalan kehidupan. Batu itu bisa berupa ketakutan, rasa bersalah, atau kehilangan. Namun ketika kita taat menggulingkan batu itu, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus akan nyata. Tema menggulingkan batu duka adalah panggilan untuk tidak berhenti pada air mata, tetapi melangkah menuju pengharapan. Mari kita percaya bahwa bersama Tuhan Yesus, setiap batu duka akan digulingkan dan kehidupan baru akan muncul. Amin.